kuartal pertama tahun 2025, di mana range-nya adalah Januari hingga Maret. Core team kembali lagi mempospon untuk open network, dikarenakan beberapa target masih belum tercapai. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan cari informasi yang bersumber dari Artificial Intelligence atau AI, di mana yang kita gunakan yaitu AI yang dimotori oleh X, yang kita sebut dengan Grok versi 2. Seperti yang rekan-rekan Pioneer ketahui semua bahwa terakhir kita membuat video itu di akhir tahun 2024. Dan hingga saat video baru ini kita rilis, itu durasinya sudah hampir mendekati 2 minggu. Di mana pada durasi tersebut kita menganalisa sumber yang sangat banyak guna mendapatkan informasi yang mendekati dengan posibilitas untuk open network kali ini yang diinformasikan oleh core team. Source yang kita gunakan kali ini mendekati rasional yang sangat masuk akal, di mana angka-angka yang akan ditampilkan itu sesuai dengan yang terjadi dengan target yang dicanangkan oleh core team untuk open network. Dan kondisi-kondisi tersebut dirangkum berdasarkan hasil penelusuran AI itu sendiri. Jadi, apa yang kita dapat pada kesempatan kali ini? Kita menggunakan prompt khusus. Prompt adalah perintah khusus yang kita gunakan sehingga apa yang akan kita cari tahu lebih spesifik. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe, kemudian share, komen, jangan lupa like, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjut. Semoga rekan-rekan yang menonton video kali ini dapat menonton atau menyaksikannya hingga selesai. Karena informasi yang didapatkan oleh Grok atau AI dari platform X ini masih menggunakan bahasa Inggris. Dan kita akan coba alih bahasakan dan kita analisa bersama apa yang disampaikan oleh AI ini. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan dua prompt. Prompt ini adalah instruksi atau arahan pertanyaan yang dapat menyimpulkan ke jawaban yang kita harapkan sesuai dengan kondisi yang AI ketahui pada saat perintah itu dibuat. Prompt yang kita gunakan kali ini lebih spesifik. Kenapa? Karena kita mengharapkan jawaban yang aktual dengan kondisi yang dicapai hingga video ini dibuat. Di mana dua prompt ini lebih spesifik mempertanyakan mengenai posibilitas kapan akan target yang sudah dicapai atau yang belum dicapai. Sehingga kita dapat mengerucutkan jawaban yang kita harapkan sesuai dengan kondisi dan AI dapatkan di dunia ini. Dan AI ini sesuai dengan yang kita ketahui bahwa platform X lebih banyak mendapatkan informasi baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Berikut prompt yang kita sampaikan kepada Grok dan kita akan coba alih bahasakan. Prompt pertama yang kita gunakan adalah how many target that was achieved so far. Artinya, berapa target yang sudah dicapai sampai saat ini. Seperti yang kita ketahui, jawaban dari prompt yang kita buat mengenai target yang sudah dicapai selama ini, jawabannya adalah di awal tahun 2025 pertama, target QYC yang targetnya adalah 15 juta hingga saat video ini dibuat atau hingga prompt ini dijawab dari AI adalah sudah melebihi target, di mana angkanya sampai dengan 18 juta pioneer yang sudah melengkapi proses QYC. Jawaban pun masih berlanjut. Target yang kedua adalah migration atau perpindahan dari wallet yang closed network ke open network, di mana targetnya itu belum tercapai. Dan target tersebut merupakan target 10 juta migration. Dan pada kesempatan video ini dibuat, atau jawaban dari prompt ini dibuat, baru mencapai angka 8 juta migration. Kemudian target berikutnya adalah utility target. Dan di sini, PyNetwork itu melaporkan bahwa 80 application untuk development itu sudah tercapai. Dan 20 itu masih dikembangkan. Di mana disarankan potensialnya itu adalah 100 mainnet
atau developer yang bisa tercapai untuk Open Network. Dan target ini masih dalam perjalanan. Bisa kita sebut bahwa ini belum tercapai. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dia juga menyimpulkan bahwa 1 dari 3 target itu definitely achieved atau sudah dipastikan tercapai, di mana target tersebut adalah QIC. Dan 1 dari 3 target itu baru sebagian tercapai, tapi belum sesuai dengan target, yaitu migration. Dan yang terakhir, 1 dari 3 target itu mendekati tercapai karena sudah dalam track, di mana tinggal 20 aplikasi yang masih dikembangkan. Kemudian kita berlanjut kepada prompt berikutnya atau pertanyaan berikutnya, di mana perintahnya adalah mengenai pendapat dan berapa lama dan berapa waktu yang diperlukan untuk achieve target di tahun 2025 ini. Jawabannya seperti berikut. Nah, berdasarkan data terakhir yang tersedia, bahwa QIC target itu sudah melebihi. Kedua, migration target itu juga hampir mendekati di tahun 2025, di mana Pi Network itu sudah menargetkan migrasi untuk 10 juta dan sudah tercapai 8 juta. Dan ini tinggal 2 juta. Bagusnya kecerdasan buatan kali ini, dia juga menambahkan informasi bahwa informasi yang dia dapatkan tercatat sekitar 200.000 pioneer itu bermigrasi setiap harinya. Dan ini kondisi yang dijaga. Dan kemudian berikutnya juga membuat estimasi, di mana angka tersebut untuk mencapai target 2 juta, AI ini memberikan target atau estimasi yang dibuat jika dikira-kira 100.000 migrasi per hari, paling minimal ya, dan itu akan membutuhkan sekitar waktu 20 hari untuk bermigrasi dengan sisa 2 juta pioneer yang belum. Dan bagaimanapun ini merupakan kondisi yang estimasi optimisnya. Tetapi kondisi ini dapat fluktuatif, di mana tidak bisa dipegang karena kemungkinan angkanya bisa meleset. Tetapi dengan minimal angka tersebut dari kondisi 200.000 dengan average-nya dibuat 100.000, ini sangat masuk akal dengan angka 20 hari untuk bermigrasi. Kemudian untuk utility target, yaitu yang ditargetkan adalah angkanya 100 aplikasi dan baru tercapai 80 dan 20-nya diantaranya sedang dikembangkan. Dia juga memberikan informasi estimasi waktu yang diperlukan, yaitu sekitar selama 1 bulan. Dan target ini bisa dicapai pertimbangannya yaitu antara akhir Januari atau awal Februari. Kita akan lanjut kepada kesimpulan yang didapat dari AI ini. Tapi sebelum kita sampai pada kesimpulan, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe video ini dan menonton sampai akhir, silakan di-subscribe. Dan jika informasi ini sangat bermanfaat, boleh kiranya untuk di-share atau dibagikan kepada rekan-rekan pioneer semua. Dan jika perlu ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen dan tekan like atau nyalakan lonceng notifikasi. AI ini memberikan kesimpulan mengenai konklusi yang didapatkan dari penjabaran informasi dari prompt yang kita sampaikan di awal tadi dengan sangat spesifik, termasuk durasi waktunya. Yang kita bahas mengenai kesimpulan migrasi. Jika diasumsikan konsisten migrasi rate-nya, yaitu sekitar 200.000 atau average-nya di 100.000, itu akan membutuhkan waktu sekitar 20 atau tidak 30 hari dari awal Januari 2025. Dan kemungkinan full migrasi targetnya itu bisa tercapai di akhir Januari atau awal Februari 2025. Kemudian yang berikutnya utility yang dikembangkan ini tersisa tinggal 20. Dan jika tetap dijalankan dengan baik, ini kemungkinan juga akan lebih cepat bisa diaplikasikan. Dan yang terakhir adalah external environment. Nah, kondisi ini yang unpredictable atau tidak bisa diprediksi. Seperti kondisi ekonomi global, atau bahkan kondisi Amerika itu sendiri.
dan kondisi-kondisi ekonomi yang melatar belakangi kondisi ekonomi fundamental pada saat ini. Seperti kita ketahui, ada Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang. Dan itu nantinya akan merubah banyak sekali peta ekonomi atau kebijakan-kebijakan tentang fund atau keuangan. Dari semuanya dapat disimpulkan bahwa ini bisa tercapai targetnya yaitu di awal Februari atau tidak di akhir Januari. Dengan asumsi tidak ada kondisi yang signifikan menghambat keadaan ini. Dan yang tidak bisa di-expect atau tidak bisa diharapkan seperti external event atau yang lain-lainnya. Dan ini memungkinkan akan menambah perpanjangan waktu. Dan perlu dicatat bahwa ini adalah informasi yang spekulatif, di mana kondisinya bisa berubah secara signifikan. Begitulah kira-kira yang bisa kita simpulkan berdasarkan data dari AI yang kita kumpulkan dengan prompt atau perintah yang kita ajukan, bahwa terdapat konklusi yang lumayan menggembirakan jika dihitung dengan kondisi saat ini. Tetapi bagaimanapun itu hanya spekulasi atau itu hanya hitungan kasar. Jika tidak ada kondisi yang menyulitkan, yang melatar belakangi, kemudian ini akan postpone kembali. Semoga tidak ada aral melintang. Dan semoga kita sebagai pioneer juga diberikan umur panjang, sehingga kita dapat melewati kondisi ini, dan kita dapat melihat proyek ini berjalan di ranah umum, bukan lagi tertutup. Akhir kata, terima kasih dan goodbye adios.